Dan kita harus berpikir bahwa undang-undang ini bisa berlaku untuk 30-40 tahun ke depan, ya. Ya, memang kita tidak punya magic crystal ball, ya. Jadi kita bisa meramal ke depan, tapi paling nggak kan kita bisa memprediksi, kita bisa melihat trennya, bisa melihat perkembangannya gimana. Nah, maka itu undang-undang ini kita berikan keleluasaan untuk industri dan juga untuk masyarakat bisa mengadjust dengan perkembangan zaman dengan menggunakan undang-undang yang ada. Stand by. On the record. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast On The Record. Kali ini bersama saya Ardi Irawan dan saya sudah bersama seseorang yang spesial sekali. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono. Bang Dave, thank you sudah mampir ke Antara headquarternya di AHC, Antara Heritage Center. Kesibukan dari Bang Dave dan juga teman-teman di Komisi 1 adalah terkait dengan RUU penyiaran. Kalau saya ngutip kalimat yang disampaikan Bang Dave saat opening di RDP 2 mingguan yang lalu, Bang Dave sempat bilang ini udah dibahas dari 2012 tanpa ada ketok palu apa-apa, udah diubah 3 kali bahkan. Saya pengen tanya dulu, kenapa bisa selama itu sih terus urgensinya sekarang harus bener-bener goal ini, bisa dijelaskan? Iya gini, undang-undang penyiaran itu ketika undang-undang penyiaran itu dibuat, kan itu dibuatnya tahun 2002 atau tahun 2000 aku lupa ya. Udah lama banget. Udah lama banget. Itu kan sistem teknologinya masih analog. Iya betul. Ya, nah lalu ketika periode 2009-2014 itu diperkenalkan RUU penyiaran, kenapa? Karena kita sudah waktu itu masih persiapan untuk digitalisasi, ya. Nah, kan tapi karena waktu masih sistem MUX, terus habis itu analog switch off. Tapi tidak juga kunjung selesai undang-undangnya. Sementara perkembangan teknologi berubah terus. Lalu masalah ASO-nya itu analog switch off-nya sudah dikeluarkan dari undang-undang penyiaran masuk ke undang-undang cipta kerja. Ya, tujuannya memang untuk mempercepat proses. Jadi tidak ada perdebatan. Kenapa? Karena waktu di periode itu, ya periode 2014-2019, salah satu hambatan terbesar itu masalah MUX-nya itu ya. Jadi menggunakan apakah hybrid kah atau apa full digital. Nah, akhirnya disepakati untuk full digital. Dengan itu mengosongkan sejumlah frekuensi yang bisa digunakan untuk kebutuhan lain seperti selular ataupun sambungan digital lainnya lah. Nah, kan tapi masalah undang-undang penyiaran juga belum selesai. Ya. Masih ada mengenai siaran video on demand, ya, streaming, media sosial, terus juga ada frekuensi-frekuensi lain yang di free up. Nah, ini penanggung jawabnya siapa? Landasan hukumnya bagaimana? Jadi kalau misalnya sudah tidak dipakai oleh TV, ya, dan radio, dioper ke telekomunikasi frekuensinya. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang melaksanakan lelangnya dan juga pembayaran ke negaranya seperti apa. Nah, inilah pentingnya untuk undang-undang penyiaran ini untuk segera kita rampungkan karena ini bisa menjawab kekosongan akan kepastian hukum. Kekosongan kepastian hukum. Ya. Tapi tadi Bang Dev cerita ini memang udah 12-an tahun. Ya, udah di lebih. 2025 itu otomatis banyak yang harus disesuaikan. Kalau boleh tahu penyesuaian-penyesuaian yang akhirnya di-adjust ulang dan memang itu matter untuk dilakukan itu seperti apa Bang Dev? Ya, ini sekarang kita harus mulai dari awal lagi ya, ya. Kayak ya seperti video streaming segala macam gitu kan, sudah banyak TV-TV-nya itu yang menggunakan platform-platform sendiri ya, kayak misalnya Disney Hotstar. Ini yang asing-asing aja deh ya. Disney Hotstar, Paramount punya sendiri, terus Netflix ya, terus Apple TV ada juga. Terus kalau yang lokal kan ada video, ada beberapa lah ya. MNC juga punya sendiri ya. Nah, terus Telkomsel juga punya ada platform sendiri. Nah, ya ini semua tuh tidak memiliki landasan hukum dan ini juga harus ada konsepnya gitu. Kenapa? Karena seperti gini, kita langganan TV video on demand
Ya itu kan banyak orang yang kalau dewasa nggak masalah kan karena biasa gitu ngedengerin kalimat kata-katanya yang tidak cocok untuk anak-anak di bawah umur atau mungkin ada adegan-adegannya yang terlalu vulgar. Nah kalau misalnya kita regulasi dan kita treat video streaming itu sama seperti TV, nah ini juga akan menghambat perkembangannya karena masyarakat market Indonesia pun juga akhirnya ya ngapain kita langganan ini kalau kita sama aja kayak nonton TV. Ya, jadi harus ada common platform atau common groundnya lah, penyamaan visinya dulu, dan definisinya, sehingga untuk kita membuat regulasinya ini bisa diterima dan bisa dilaksanakan. Jadi jangan begitu kita lulus nih kayak undang-undang TNI kan. Tapi kita sudah tahu pasti akan kejadian gini. Ya kita memang semaksimal mungkin kita harus hindari. Tapi kalau memang nggak bisa ya hak masyarakat juga untuk melakukan judicial review dan lain-lain. Gitu. Bang Dev tadi sempat menyinggung tentang YouTube, Netflix dan segala macam itu kaitannya dengan over the top ya Bang ya. Tapi mohon izin sebelum membahas detail ke sana, saya pengen kaitannya dengan yang biasa berjalan, sistematika yang ada di DPR dulu begitu. Kaitannya dengan ini kan kalau nggak salah yang akhirnya kemarin bahkan sempat di live kan begitu banyak station menyiarkan, ada RDP ya kemarin RDP bareng sama Komdigi, sama lembaga pemerintah termasuk antara juga RRI, TVRI begitu. Sebenarnya tahapan dan juga timeline yang harus dilalui sampai nantinya benar-benar RUU menjadi undang-undang, itu mungkin gambaran besarnya saja Bang Dev bisa diceritakan kepada pemirsa On The Record seperti apa? Ya untuk mana penyiaran ya. Ya penyiaran ini karena kan kita ini kan carry over ya dari 3 periode sebelumnya bahkan. Nah ini ya karena selalu di carry over ya memang bahan-bahan yang sudah dibuat yang lalu bisa kita gunakan. Nah kan tapi ya seperti tadi kita bahas ini kan ada banyak perubahan-perubahan zaman yang terkini. Nah perubahan-perubahan ini yang harus kita adjust. Nah jadi apa yang mungkin belum dimasukkan di dahulunya ya ini sekarang kita kita serap dan kita sesuaikan dan kita harus berpikir bahwa undang-undang ini bisa berlaku untuk 30-40 tahun ke depan. Ya memang kita tidak punya magic crystal ball ya. Jadi kita bisa meramal ke depan, tapi paling nggak kan kita bisa memprediksi. Kita bisa melihat trennya, bisa melihat perkembangannya gimana. Nah maka itu undang-undang ini kita berikan keleluasaan untuk industri dan juga untuk masyarakat bisa mengadjust dengan perkembangan zaman dengan menggunakan undang-undang yang ada. Nah, bila mana nanti ke depannya dirasa ini kurang kuat atau membutuhkan pengaturan baru ya itu bisa kita revisi lagi. Akan tapi paling enggak kita semaksimal mungkin membuat undang-undang ini yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman ke depannya. Baik. Bang Dev, mohon izin. Ini kan tentu tujuannya agar nggak ada lagi perubahan keempat, perubahan kelima begitu, dan 3 adalah final begitu. Saya pengen nge-deep dive kaitannya dengan sebenarnya yang di tahapan pertama dan tahapan kedua sampai macet itu di tahapan berapa, di bagian apa, dan kenapa saat itu macet? Kan otomatis mau nggak mau harus kita antisipasi ya jangan sampai itu terjadi lagi di perubahan yang ketiga sekarang begitu. Ya kalau perubahan yang gini, kalau yang kemarin itu di periode terakhir memang tidak sempat selesai. Tidak sempat selesai. Karena waktu. Terus juga ada beberapa kesepakatan yang belum dicapai antara baik dari sisi pemerintahnya pun juga dengan DPR. Jadi sebenarnya kemarin dari 2 periode lalu sebenarnya sudah hampir rampung, sudah selesai di komisi, terus begitu dimasukkan ke balik selalu mental lagi, mungkin ketunda lagi, balik lagi ke komisi, bolak-balik. Yang 2 periode lalu itu undang-undang ini tidak selesai. Kenapa? Karena masalah mengenai analog switch off. ASO. Karena para swasta itu sempat keberatan kalau hanya diberi waktu sangat singkat. Nah kan tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak dikasih waktu adjustment lagi, harus langsung berubah. Gitu. Targetnya kapan untuk yang sekarang? Benar-benar udah jadi undang-undang? Undang-undang ini saya nggak bisa katakan dulu kapan targetnya.
Kenapa? Karena pengalaman yang lalu saya kira itu sudah akan selesai hanya dalam waktu 2-3 masa sidang, tapi ternyata bertahun-tahun tidak juga kunjung rampung. Iya. Gitu. Jadi ya kita harapkan ini bisa selesai secepat mungkin agar ya kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain lah. Oke, tapi sebenarnya make sense ya untuk bisa percepat biar memang secepat-cepatnya begitu. Emang make sense atau sebenarnya ada yang memang harus diurus dulu begitu, ini harus kelar dulu sementara sekarang belum selesai urusan itu? Ya ada beberapa hal yang harus disamakan. Oke. Ya, itu tadi saya sampaikan ya. Definisi-definisi tentang video on demand, streaming, service, kaitannya lebih ke mendasar OTT, ya itu yang harus kita sepahami dulu. Apakah mereka ini masuk di dalam sistem pengaturan TV seperti biasa. So, kita lihat kan TV biasa itu kan sensoringnya sangat ketat. Betul. Nah sementara kan kalau yang di streaming ini nyaris tidak ada sensoring. Hampir nggak ada. Iya. Let's say YouTube segala macam. Apalagi YouTube. Bebas ya. YouTube, Facebook segala macam dikeluhkan karena menampilkan konten-konten yang menghina kepala negara, ada lagi pelecehan seksual, terus belum lagi judi online, iklan judi online juga masih ada di platform tersebut. Betul. Nah ini semua harus menjadi bukan catatan juga, harus menjadi PR buat kita. Agar undang-undang ini bisa selesai dan bisa bermanfaat kepada masyarakat luas. Menjadi PR dan memang kaitannya dengan PR itu sendiri kalau dari POV-nya masyarakat termasuk influencer segala macam begitu, termasuk juga wartawan, saya juga kawan-kawan begitu. Itu nampaknya ada beberapa hal kaitannya dengan kebebasan pers di sana begitu. Itu di undang-undang seperti ini komitmennya seperti apa sih Bang? Sebagai yang membuat undang-undang. Kalau mengenai kebebasan pers itu sih hukumnya sudah baku ya. Nggak bisa kita ubah-ubah lagi. Itu karena undang-undangnya terpisah. Ya memang sempat ada pembahasan di dalam undang-undang undang-undang penyiaran ini sempat ada yang diramaikan katanya mengenai publishing rights sama investigative journalism gitu. Nah kan tapi itu kita pastikan bahwa itu bukan untuk membelenggu kebebasan pers, tapi justru untuk mengatur agar ada akses yang sama kepada semua channel news untuk memastikan semuanya itu mendapatkan akses ke narasumber yang tepat. Terakhir akhirnya ramai terjadi begitu. Saudaranya Antara di Tempo begitu kan sempat ada teror yang akhirnya berujung pada kesimpulan ini nampaknya dalam tanda kutip kebebasan pers sudah mulai kelihatan agak-agak kurang bebas nih persnya sekarang. Kaitannya fokus di hal itu aja, tanggapan Bang Dev dari Komisi 1. Saya juga kemarin saya dikontak sama ada wartawan, katanya ada saya dikontak sama satu outlet media, ada satu wartawan diketemukan tewas. Saya lupa di mana, di daerah di Banjarmasin apa di mana gitu ya. Lalu ya dikaitkan juga dengan teror yang dialami oleh Tempo gitu. Nah di situ saya sampaikan bahwa ini harus diusut oleh pemerintah, khususnya oleh aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan dicari tahu siapakah yang bertanggung jawab gitu, agar jangan sampai terjadi fitnah ataupun juga terjadi kecurigaan di masyarakat. Tapi sebenarnya komitmennya adalah ya pers memang harus sebebas-bebasnya begitu. Walaupun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi memang tidak ada yang mereduksi kebebasan pers dari yang sebelumnya gitu ya Bang ya? Komitmennya ya? Nggak boleh ada mereduksi kebebasan pers, nggak boleh ada pengancaman pengancaman terhadap media. Justru harus terus dikawal. Media itu harus bisa dengan leluasa lah untuk mencari berita, mendapatkan info dan menyajikan kepada masyarakat. Mohon izin kaitannya masih dengan pers juga, tapi ini menjadi
beberapa waktu lalu sih, kayak nampaknya pertengahan tahun lalu nampaknya, yang akhirnya itu mencuat dan itu jadi ramai pembicaraan publik ketika RUU penyiaran ini mengemuka kembali gitu. Ini izin saya bacakan kaitannya dengan pasal 50 ayat 2 huruf C yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Ini dibilang dinilai dapat mempengaruhi opini publik selama proses penyelidikan dan penyidikan. Di poin ini saja, begitu Bang Dev, mungkin ada yang bisa ditanggapi. Itu yang di draft penyiaran yang terakhir kan ya. Ya, nah ini karena memang belum putus kan, nanti kan kita bahas lagi apakah menggunakan frasa tersebut apa kita adjust ya. Tapi kan tujuannya yaitu untuk memastikan proses pengadilan itu berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai ada opini publik ataupun juga kekuatan hukum ini kalah dengan tekanan media. Ya, jadi hukum harus di atas segala-galanya. Ya, supremasi hukum harus ada supremasi sipil. Ya, supremasi sipil diatur dalam supremasi hukum ya. Jadi jangan hanya untuk kepentingan sesaat, memenuhi hasrat nafsu sekelompok, akhirnya mengubah peraturan hukum yang bertujuan untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Tapi sebenarnya komitmennya mah, kalau kaitannya dengan media yang biasa melakukan liputan investigasi mah boleh aja ya, tapi jangan sampai memang ranah hukumnya itu ikut bermasalah begitu di sininya ya, komitmennya ya Bang ya. Pastinya, jadi jangan sampai ranah hukum itu ataupun arah proses pengadilan lah katakannya, itu mengarah kepada satu sisi akibat didorongnya ke satu topik ataupun kepada satu senario. Bang, mohon izin, ini ada hal lain lagi yang kaitannya cukup spesifik juga. Kalau tadi kan kegalauan kaitannya dengan jurnalistik investigasi. Kalau yang ini pengaturan platform digital penyiaran Bang. Ya. Ini saya izin bacakan pasal 34F ayat 2 huruf E. Ini mengatur bahwa penyelenggaraan platform digital penyiaran wajib memverifikasi konten siarannya ke KPI sesuai pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan juga standar isi siaran atau SIS. Tanggapannya kaitannya dengan hal ini? Ya itu kan kalau definisinya itu kan untuk TV-TV digital ya. Tapi belum masuk ke untuk OTT ataupun video on demand, VOD. Nah kalau itu ya beda lagi aturannya. Nah ya itu yang tadi saya katakan KPI ini mau seberapa luas ininya otoritasnya mereka. Nah kalau mereka mau juga masuk ke ranah tersebut, secara infrastrukturnya ataupun juga secara personilnya harus ditingkatkan. Nah itu berdampak kepada anggaran kan. Baik, Bang Dev, saya izin geser. Ini sebenarnya kaitannya juga dengan peran antara dan juga media pemerintah gitu ya. Kalau di RUU penyiaran kan nanti disahkan. Bagaimana sih sebenarnya kalau dari pandangan Bang Dev, represent dari DPR begitu ya, bagaimana peran penting atau andil dari perusahaan plat merah? Salah satunya Antara, tapi LPP berarti kan TVRI dan juga RRI nantinya akan seperti apa begitu? Karena kalau saya merujuk di RDP kemarin, beberapa anggota Bang Dev juga sempat mengiyakan usulan dari Pak Munir selalu di Rut Antara yang harusnya play fair, fair play begitu, kaitannya dengan apalagi dengan media dari luar negeri juga memang harus tunduk, semata-mata tujuannya adalah agar ya kedaulatan Indonesia mau nggak mau gitu. Tanggapan Bang Dev kaitannya dengan itu? Ya playing field yang rata itu memang menjadi suatu kewajiban. Kenapa? Kalau enggak ini kita akan mematikan industri kita. Akhirnya dan masyarakat hanya menerima informasi atau hiburan dari media-media asing, dan itu adalah salah satu pintu masuk untuk ke terdegradasinya kebudayaan dan tata krama Indonesia. Ini mumpung Bang Dev lagi main nih ke Antara begitu, harapan khusus ke Antara nantinya pas undang-undang penyiaran ini sudah berlaku, Antara bisa berjalan dan juga berlakunya nanti akan seperti apa? Ya kita yakini nanti ke depannya salah satu konsep ke depannya ya dari undang-undang penyiaran ini, waktu itu kan sempat mau dibuat undang-undang penyiaran sama undang-undang RTRI, Radio Televisi Republik Indonesia. Ya walaupun entah kalau jadi namanya apa ya, tapi itu kan awalnya. Nah tujuannya itu kan adalah menyatukan LPP TVRI, RRI dan LKBN Antara. Nah ini kan tujuannya dengan disatukannya tiga entitas ini menjadi satu,
Ini selain itu memperkuat dan juga ini juga tidak perlu menduplikasi program yang sama, bisa disiarkan dan juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan kita juga ada contoh-contohnya gitu di asing kayak BBC, terus juga ada ABC di Australia, NHK di Jepang gitu ya. Terus di Turki di mana-mana itu juga sudah ada best case practice-nya, dan itu yang bisa kita terapkan dengan mencontohkan lah ya keberhasilan mereka. Baik, ada rencana penggabungan ini kan juga menjadi wacana yang cukup santer ya diobrolkan, dan tentu bukan diobrolkan sama insan antara aja, tapi pasti teman-teman di LPPR RI dan juga LPP TVRI juga sempat ngobrol beneran nih bakal gabung atau gimana gitu. Kalau current condition diskusi yang sekarang berkembang di teman-teman Komisi 1 itu ada di posisi mana? Apakah ini memang nantinya akan benar-benar ngantor di satu tempat? Saya kurang paham ya, nanti mohon bisa digambarkan begitu. Apakah nanti akan benar-benar ngantor fisik bareng-bareng atau hanya sistemnya saja atau seperti apa current condition obrolannya? Ya sekarang masih up for discussion. Nah, kita masih bisa, jadi bisa dibuat holding terus dibuat subholdingnya gitu ya, TVRI RRI antara gitu. Atau semuanya digabungkan menjadi satu kesatuan. Karena kita lihatlah nanti gimana kan, karena ini kan berdampak macam-macam, berdampak kepada anggarannya juga, berdampak kepada personilnya. Apalagi ada efisiensi sekarang ya. Nah, iya, salah satu contohnya juga. Iya. Bang, mohon izin, ini kaitannya dengan pengaturan ekosistem digital. Ini kita agak di helikopter view lagi begitu. Itu best practice-nya akan seperti apa sih? Ekonomi digital tentang dunia digital ini akan diatur di RUU penyiaran ini gitu. Kalau dari kacamata Bang Dev. Kalau kita best case practice-nya kan, best case practice-nya ya ada beberapa contoh di negara-negara ya, seperti di Jepang, NHK dan lain-lain yang tadi saya sampaikan. Ya itu adalah best case practice-nya, mereka telah berhasil mentransformasikan ini. Ya karena dukungan anggarannya juga besar, captive marketnya juga lebih luas, dan mereka mengubah menjadi profit center gitu loh, bukan cost center tapi menjadi profit center. Dengan jualan iklan dan lain-lain gitu ya. Selama iklan-iklan dijual itu juga sesuai dengan aturan dan kebijakan daripada pemerintah masing-masing. Dan itu menurut Bang Dev make sense ya untuk dibawa, diadopt sama kita, karena mengingat ada sebuah anekdot ya Bang, mohon izin, kaitannya dengan lembaga pemerintah mah kalau kita nonton, kalau kita dengerin mah hampir kayak gak ada iklannya begitu. Tanggapannya? Ya itu anekdot kan berdasarkan ya emang karena dulu kan tidak ada iklan kan, baru sekarang aja diizinkan beriklan lagi. Tapi ya itu iklannya kan juga harus sesuai. Tidak boleh menjual kayak produk-produk seperti rokok gitu-gitu kan. Bang Dev, izin yang berikutnya jadi pembahasan juga, dan saya juga sempat menyimak kemarin di bahasan RDP yang terakhir 2 mingguan yang lalu, sempat membahas tentang ini bagaimana kaitannya dengan saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok daerah, terus daerah-daerah 3T, karena untuk internet saja ini masih dalam tanda kutip anggot-anggotan begitu. Kaitannya dengan itu di RUU penyiaran ini penguatannya kan seperti apa, khususnya untuk internet ini di daerah-daerah yang masih jauh dari perkotaan begitu? Ya kalau daerah yang gini, kan sekarang ini kan untuk sambungan wifi itu bisa melalui fiber optik, microlink, atau juga VSAT ya, melalui satelit. Nah pemerintah melalui Bakti membangun BTS-BTS-nya untuk memastikan daerah-daerah itu tercover, khususnya di wilayah 3T. Terus belum lagi ada spot-spot wifi yang bisa didapatkan secara gratis oleh masyarakat. Nah ini tujuannya kan untuk memastikan bahwa semua terjangkau, sehingga tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang luput dari jaringan komunikasi. Ya ini semua saling berkaitan, dan ya kita terus perbaiki apa yang kurang, kita terus perkuat apa yang lemah, dan juga kita koreksi apa yang salah. Baik, berarti kan sejalan ya, kalau tadi menyatakan ada Bakti, ada teman-teman lain yang memang mau gak mau harus, ketika kita udah komit daerah tertinggal, daerah ujung gitu, harus bisa setara dengan daerah yang lain, bakal ada BTS-BTS baru, internet juga diperkuat dengan cara-cara yang memang kekinian seperti apa begitu, akan disesuaikan komitmennya seperti itu ya, Bang Dev. Kita masuk ke OTT begitu ya.
kita melihat bahwasanya betul sekali kaitannya dengan yang YouTube itu pengawasannya sangat kurang. Kalau komitmen dari teman-teman di DPR itu nanti membatasinya akan seperti apa ya? Mungkin ini agak-agak ranah teknis, tapi itu juga menjadi pertanyaan banyak pihak termasuk influencer-influencer. Bahkan di banyak podcast pertama kali muncul RUU penyiaran dibilangnya nanti kaitannya dengan KPI nanti akan jadi Tuhan, akan jadi dewa begitu. Itu apakah benar akan seperti itu? Enggak. Atau bagaimana mungkin komitmennya? Ya nggak gini, memang kalau tidak ditahan ya bisa gitu. Makanya inilah kita bahas undang-undang ini. Untuk memastikan bahwa fungsi KPI itu jelas sesuai dengan konsep awalnya, dan jangan sampai ada yang overstepping atau overboundary lah akan lembaga-lembaga tersebut. Dan ini agak-agak kontradiktifnya kaitannya dengan yang tadi di OTT itu, kita langsung head to head kan dengan media konvensional begitu ya, dengan cost yang tinggi. Stasiun-stasiun TV begitu ya, apalagi dengan konten-konten yang memang sangat diawasi begitu ya. Tapi di sisi lain itu tadi, maksudnya di OTT, di YouTube, di berbagai platform lain, bahkan negara asing juga dengan mudahnya masuk ke sini, itu nampaknya pengawasannya memang ya itu masih sedang dibahas begitu. Yang publik ingin tahu komitmen dari RUU penyiaran ini, apakah akan kalau bisa bisa diibaratkan, apakah akan ada benar-benar di tengah-tengah atau nantinya akan berpihak ke agak-agak ke luar negerian, atau memang komitmennya seberapa kuat untuk kedaulatan kita kaitannya dengan itu, Bang Dev? Ya, komitmen antara siapa sama siapa nih? Komitmen pembuat undang-undangnya. Dengan pemerintah dan juga masyarakat tentunya. Kalau itu mah, kalau soal nasionalisme ya udah nggak usah diragukan lah. Pasti kita tinggi. Itu merupakan tanggung jawab kita juga kan untuk memastikan bahwa undang-undang yang kita buat ini memang kepentingannya untuk masyarakat umum. Betul. Jadi jangan sampai bertabrakan dengan kepentingan publik, apalagi kita mengorbankan kepentingan masyarakat hanya untuk kepentingan pribadi kita. Tapi kaitannya dengan ada berbagai maksudnya tadi ada YouTube apa segala macam, itu kan juga jadi tempat cari duitnya banyak konten kreator, terus Netflix segala macam, terus ada Disney Plus gitu juga kan sebenarnya dibutuhkan sama masyarakat begitu. Itu kaitannya dengan udah berbicaranya bisnis nih. Sementara kalau bisnis kan pasti ada untung rugi begitu. Nanti posisi dari RUU ini akan seperti apa untuk menanggapi itu? Apakah bisnisnya tetap benar-benar jalan, tapi juga kedaulatannya tetap terjaga, atau seperti apa win-win solusinya? Ya memang ada win-win solution untuk dari semuanya ya. Ya kalau nggak ada win-win solution, paling nggak ada kesepakatan lah, jalan tengahnya, komprominya kayak gimana. Nah ya itu jadi antara semua pihak ya. Memang tidak mungkin bisa memuaskan semuanya. Akan tapi kita bisa maksimalkan mungkin untuk mengakomodir kepentingan semuanya. Oke. Kalau current kondisinya sekarang, apakah sudah mulai ada obrolan dengan pihak-pihak OTT itu dari YouTube? Belum. Tadinya mau saya buat, cuman karena kan udah keburu masuk masa reses. Jadi mungkin nanti di masa sidang akan datang kita gas. Rencananya akan ada obrolan seperti pengundang siapa aja mungkin? Bisa kemarin itu tadi saya mau mengundang dari pihak kayak Google, Yahoo, YouTube. Kalau Google itu kan Meta ya. Betul. Meta, Google, terus terus juga YouTube ya. Terus juga mungkin dari pihak ini juga kita mau undang dari pihak provider gitu. Itu yang kita minta ini masukannya lah. Baik. Ada di bagian-bagian terakhir. Sekarang mau izin Bang Dev kaitannya membahas RUU penyiaran begitu ya. Kalau harapan konkret dari Komisi 1 yang disematkan terhadap pembahasan RUU penyiaran ini, itu harapannya seperti apa sih Bang nantinya? Ya kita sih berharap ini bisa benar-benar selesai dan bisa bermanfaat, dan ini bisa benar-benar mengabsorb semua masukan dari semua pihak. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI sudah bergabung bersama kami di On The Record. Thank you Bang Dev, sehat-sehat selalu. Baik pemirsa, itulah dia obrolan saya, Ardi Irawan bersama Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Sampai jumpa.
Stand by. On the record.